Oke. Selamat sore Ibu Anggi. Selamat sore, Pak Martin. Ya, bagaimana kabar hari ini Bang Anggi? Ah, puji Tuhan, mau dibilang baik juga. Iya, baik karena masih bisa Ya, duduk untuk ikut rukun, tapi ada pilek berat ini. ya. Tapi Ibu Anggi masih tetap semangat ya untuk kita lakukan diskusi pada sore hari ini ya. Iya, amin Pak Martin. Ya, baik. Ya, baik Ibu Anggi. Ibu Anggi, kira-kira ya, kita mau ngomong tentang apa nih? Kita mau diskusi tentang apa pada sore hari ini? Ini ini Pak Martin yang saya mau curhat sedikit ini tentang saya punya eh, Hmm. kendala, misalnya ya boleh dibilang permasalahan lah yang saya temukan di dalam proses pembelajaran begitu. Ya, ya, Ini ya. jadi yang saya temui selama ini ya khususnya dalam satu semester ini Hmm. saya tuh kayak bingung begitu bagaimana cara untuk bisa menjawab ini anak-anak dan kebutuhan belajar yang beragam. Eh, Ya, Kenapa saya bilang seperti ini? Saya kasih contoh sederhana saja. Misalnya pada saat saya kasih pada saat jam fisika begitu ada anak-anak yang maksudnya padahal sudah dikasih, ya, saya sudah kasih mereka ice breaking, saya sudah berusaha untuk membuat mereka tuh berkonsentrasi begitu pada punya pelajaran, tapi ada yang ya, sibuk menggambar saja, ada juga yang kelihatannya dia kayak fokus, kayak perhatian begitu, dia pas kita tanya sebentar, dia kayak gelagapan, kayak tidak siap untuk menjawab begitu. Jadi saya bingung begitu, ini kira-kira di mana saya punya, bagaimana saya harus buat apa dengan dorang, seperti itu. Nah, ya, ya. yang saya temukan di kelas Pak Guru, apakah karena fisika ini memang dalam pikiran mereka memang sulit ataukah apa, saya juga tidak mengerti begitu. Padahal saya sudah coba untuk, menurut saya sih sudah berusaha untuk buat mereka itu jiwanya semua itu ada dalam proses pembelajaran itu begitu. Ya, ya. Oke, baik Ibu Anggi. Jadi sini Ibu Anggi bergumul tentang bagaimana cara menjawab kebutuhan belajar murid yang beragam gitu ya. Iya betul Pak Martin. Karena itu tadi saya Baik, bilang ada yang ya, hobi, kayak ada juga ini saya cerita sedikit juga ini. Ada satu ya, siswa saya ini yang hobinya menggambar. ya, Saya ya, ada terangkan ngiri-ngiri, dia sibuk juga menggambar. Terus ada juga satu yang anak ini hobi ini main bola. Kita ada ya, terangkan dia sibuk gambar dia punya bola di dalam ini kelas begitu. iya. Oke, Bang ya. Hmm, nah, melihat persoalan ini karena ada anak-anak yang tidak fokus pada saat pembelajaran dan Ibu Anggi mau mencarikan yang keluarnya agar bisa menjawab kebutuhan belajar mereka gitu ya. Kira-kira apa yang Ibu Anggi mau lakukan gitu dengan Em, persoalan ini? Ya menyangkut mereka punya, sebenarnya agak kompleks juga begitu kalau mau menjawab semua kebutuhan belajar mereka karena beragam begitu. Ya, Eh, saya pernah belajar kemarin itu tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu. Nah, di mana di situ eh, di dalam pembelajaran diferensiasi itu kita menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan belajar anak-anak, terus kita memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Nah, dan saya sudah coba untuk terapkan di kelas begitu. ya, Memang di awal semester kemarin saya sempat mengadakan asesmen diagnostik akademik dan ya, non-akademik ya, untuk ya, mencari tahu orang punya kemampuan awal dan mereka tuh mau belajar yang seperti apa, gaya belajar seperti apa yang mereka mau begitu. Hanya memang ya, ya. saya tidak fokus ke hobi mereka, saya hanya mencari tahu mereka punya gaya belajar saja begitu. Nah, Oke. nah, Jadi dari yang situ untuk menjawab eh, lanjut Ibu Anggi. nah, jadi dari situ eh, saya coba analisa sudah Pak Guru, saya coba analisa. Ya, Jadi saya coba sudah kemarin untuk terapkan itu yang pembelajaran diferensiasi begitu. iya, ya. Nah,
di kelas. Dan memang ya um, dalam proses itu sedikit ada perubahan lah yang saya rasa begitu. Oke, baik ya. Jadi ya, jadi untuk mencapai kebutuhan belajar mereka yang beragam ini, ya di Ibu Anggi mau coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Ibu Anggi, Iya, iya Pak Guru. ya untuk mencapai kebutuhan mereka. Baik ya. Oke, ini kira-kira Ibu Anggi melihat siswanya Ibu Anggi ini mereka itu maunya seperti apa sih gitu dalam pembelajaran itu, Ibu Anggi maunya mereka seperti apa gitu. Ya, saya maunya supaya mereka tuh bisa mengikuti semua proses pembelajaran itu dengan baik, dengan ini maksimal. Artinya mereka bisa suka dengan saya punya pelajaran begitu, dan bukan sekedar suka saja, tapi ditunjukkan juga lewat motivasi belajar dan hasil belajar mereka begitu. Artinya kalau dikatakan saya lihat kalau orang suka saya punya pelajaran, berarti ketika saya mengajar mereka betul-betul mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik, maksudnya secara secara utuh begitu mereka mengikuti proses pembelajaran, dan hasil belajar mereka juga akan optimal begitu. Itu yang saya harapkan begitu. Jadi Ibu Anggi mengharapkan mereka menunjukkan pembelajaran yang optimal gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kira-kira Ibu Anggi dari keadaan sekarang kemudian Ibu Anggi sudah coba untuk menjaga kebutuhan belajar mereka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, Ah, posisi anak-anak Ibu Anggi sekarang ini ya kalau misalnya kita posisi mereka di angka 0 sampai 10 gitu ya. Nah, kira-kira mm-mm. anak-anak ya Ibu Anggi sekarang ini pada posisi angka berapa kira-kira? Kalau saya melihat ini maksudnya saat ini Pak Guru. Ya saat ini kan Ibu Ah, Anggi kan sudah coba begitu ya untuk oh mencapai iya, untuk mereka dengan mau menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu. Nah kira-kira Hmm. mereka ini sudah berada di posisi berapa kalau misalnya dari angka 0 sampai 10 gitu. Kalau saya mau melihat dari pencapaian saat ini, ya sudah sedikit menjawab begitu yang dari kemarin itu hanya Ya, mungkin 5-6 orang saja yang fokus. Ya kalau saya boleh bilang pencapaian dari skala 0 sampai 10, ya mungkin sudah ya, berkisar di angka 7 seperti itulah. angka 7 ya. Oh, Mm-mm. posisi angka 7 ya. Iya Ya Pak Guru. baik Ibu Anggi. Terus Ibu Anggi sendiri kira-kira harapannya atau impiannya mereka itu maunya di angka berapa gitu? Kalau saya mau bilang mau ideal sampai angka 10, itu menurut saya itu hal yang mustahil begitu, karena Masalah ya. eh, Ya, dengan jumlah siswa yang 136 dengan satu kelas 36 ya, orang, kemudian ya, saya ya, harus mengajar 10 kelas untuk bisa menjawab ya, semua mereka punya kebutuhan begitu. Ya memang kayak ya dibilang mustahil juga tidak, dibilang juga mungkin saja ya, juga bisa. Ya, kalau dikasih posisi ideal minimal ya. 8 atau 9 lah begitu. Itu saya punya 9 lah harapan, Bu begitu Guru. Pak ya. Iya, Ya, baik ya. Ibu idealnya maunya dalam konsentrasi mereka, terutama belajar mereka bisa dijawab, bisa berada pada angka 9 gitu ya. Oke, Ibu iya, iya. Anggi. Nah, kira-kira dalam Ibu Anggi sudah mulai mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan tujuan tadi mau mencapai kebutuhan belajar siswa yang beragam ini, kira-kira ada hambatan yang Ibu Anggi dapatkan selama ini? Nah, itu dia kalau berbicara mengenai hambatan, secara jujur, iya ada Pak Guru. Iya, Hambatan yang saya iya, dapati iya, selama ini itu, eh, iya, iya. yang pertama itu kan waktu mereka isi asesmen ternyata, setelah saya cari tahu, ada yang isi asesmen Iya, itu iya. dia asal saya ngawur aja begitu, asal ikut Oh, teman gitu. duduknya pilih apa dia pilih just seperti itu begitu. Dia punya teman duduk misalnya Oh, gitu. suka belajar yang apa kinestetik, dia juga ikut kinestetik. Nah, jadi dia Iya, iya. maksudnya hasil asesmennya kurang apa terpetakan dengan baik begitu. Nah, selain itu juga Oke, hambatan yang saya oke. temui itu eh, khusus untuk Ya, pelajar, kan kebetulan ini saya terapkan di
di kelas, baik di kelas 10 maupun kelas 12, karena saya mengajar di 2 kelas sekarang Pak Iya, Guru, 2 jenjang. iya, Nah, iya, eee, kalau di kelas 10 karena mungkin materinya masih, ringan untuk di kelas 10 ini, memang hambatannya iya, tadi itu yang pertama itu kalau anak kelas 10 tuh iya, mereka masih terbawa dengan sifat kekanak-kanakan dari SMP begitu. Jadi, meskipun sudah dikasih, eee, kasih mereka materi, kasih mereka pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi, eee, mereka belum mengikuti dengan iya, baik begitu. Nah, masih ada yang masa bodoh, masih ada yang cuek begitu. Nah, terus kalau yang di kelas 12 itu, yang saya dapati itu, mmm, mereka harus kalau misalnya kita dalam proses memang di sini kan tetap harus ada pendampingan meskipun kita, kasih mereka konten atau, pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya. Kalau misalnya iya, kita iya, lengah sedikit saja, mereka tuh kayak langsung teralihkan mereka punya fokus. Contohnya kemarin ketika saya kasih mereka materi mengenai, listrik statis, saya kasih mereka dalam beberapa gaya belajar. Ada yang saya suruh pakai belajar langsung dari buku di perpus, tapi saya kasih mereka pertanyaan-pertanyaan pemandu begitu. Ada yang saya iya, kasih iya, suruh lihat lewat link link video, ada juga yang link, materi yang bisa dibaca begitu. Tapi iya, iya, ternyata ketika kita misalnya fokus, misalnya saya lagi lihat di kelompok A, nah nanti ada di kelompok C atau D itu yang anak-anaknya itu, dia bukan pakai itu HP untuk belajar, untuk buka iya, itu video atau itu link materi, tapi dia buat hal yang iya. lain begitu. Itu kendala yang saya Oh, gitu. temukan begitu. Oke, baik Bang. Artinya anak-anak belum sejauh ini belum bisa fokus mungkin karena ya kebutuhan belajar mereka ini yang beragam sehingga mereka susah untuk fokus gitu ya Bang. Nah Bang, kira-kira nah untuk mengatasi persoalan ini dan bisa mencapai kebutuhan belajar mereka beragam ini kira-kira apa yang Ibu Anggi mau coba terapkan atau mau buat di anak-anak? Nah, memang tadi sudah disinggung pembelajaran diferensiasi. Nah, yang Mhm. lebih spesifiknya seperti apa dalam pembelajaran diferensiasi itu? Mmm, jadi, kalau kan tadi saya sudah coba terapkan pembelajaran diferensiasi Pak Guru ya, yang Ya, maksudnya, yang saya pelajari itu kan kalau diferensiasi kan ada diferensiasi, konten atau materinya, ya, kemudian proses pembelajarannya, sampai kepada produk akhir dari tugas mereka begitu. Nah, ya, ya, eee, ya, mungkin ya, dengan kendala yang saya temukan tadi itu dan hambatan yang saya temukan, saya bisa lebih ya secara jujur saja kadang, agak galvok juga dalam kelas begitu Pak Guru karena, eee, apa, ini mestinya kadang kayak kayak kurang kurang fokus begitu untuk ya, maksudnya melihat yang kan kadang saya kadang masih membagi kelompok itu, masih belum ya, sesuai dengan ini kebutuhan belajar mereka begitu. Karena saya masih ya, menggabungkan mereka yang pintar dengan yang kemampuan menengah ke bawah, sehingga kadang yang menengah ke bawah itu yang masa bodoh menunggu menunggu dari yang kelompok yang pintar begitu. Nah, oke, mungkin baik, saya harus rubah itu supaya saya dalam pengelompokan itu betul-betul sesuai dengan mereka punya kemampuan masing-masing. Artinya supaya jangan yang menengah ke bawah itu dia hanya bergantung pada yang ini kemampuannya di atas rata-rata begitu. Itu mungkin salah satu strategi yang mau terapkan. oh jadi di sini Ibu Anggi mau coba menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan apa melakukan diferensiasi di kontennya ya gitu ya, Bang G. Uh, Diferensiasi konten gitu ya. Konten sama prosesnya Pak Guru. Itu semua proses ya. Baik Bang ya. Ya, kira-kira ya karena dua-dua ini pasti menjadi prioritas ya Ibu Anggi sudah ya. Kira-kira atau bagaimana mana yang bisa diprioritaskan? Apakah dua di berjalan berbarengan sudah ya? Saya rasa bukan hanya dua ini yang jalan berbarengan. Dia bisa Ya, sejalan tiga-tiganya itu yang baik ya. konten, proses maupun produknya Pak Guru. Ya. Saya mau Baik. coba untuk terapkan itu karena memang kemarin saya coba untuk kasih mereka Ya. ketika mereka praktek, terus saya suruh mereka untuk melaporkan hasil pengukuran itu saya suruh mereka diferensiasi produk ada yang berupa poster, berupa laporan ilmiah, berupa video Ya, dan ya. ya memang beragam dan bagus begitu yang saya dapati begitu meskipun tadi saya bilang ada
masih ada kelemahan, masih ada kendala, tapi Ya, kalau ya. saya secara jujur saya akui kalau mereka dari hasil itu bagus Ya, begitu ya. yang mereka buat begitu. Oke, baik Bang ya. Ya begini Bang, karena waktu kita terbatas juga ini, jadi ya kira-kira dalam waktu kapan atau kapan Ibu mau coba menerapkan secara utuh akan pembelajaran diferensiasi ini dalam rangka mencapai kebutuhan belajar siswa di kelasnya Ibu Anggi. Saya akan terus ini karena kebetulan saya coba jalankan kemarin di awal semester, masih selama Ya, dalam pembelajaran di semester ini, saya sudah mulai dan saya akan terus melanjutkan sampai seterusnya begitu, sampai mungkin masih oke, ada lagi mungkin nanti metode-metode baru nanti yang akan dipelajari. Nah, itu mungkin bisa jadi, tapi sementara saya tetap jalankan ini sudah sampai oke, bisa baik Bang. menjawab Jadi, mereka punya kebutuhan, tapi dia memperdalam lagi. oke, baik Bang. Artinya Ibu sudah langsung menerapkan sudah pembelajaran diferensiasi untuk menjawab kebutuhan belajar siswa. Oke, Iya, baik Bang Anggi. betul. Kira-kira ya dari diskusi kita ini tadi apa ya kira-kira Bang Anggi bisa dapatkan dalam diskusi ini? Oke. Eh, yang saya dapatkan dari diskusi ini, bagaimana saya bisa menjawab kebutuhan belajar siswa saya dengan pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian bagaimana saya bisa fokus dalam proses menerapkan pembelajaran tersebut sehingga meskipun sudah diberikan diferensiasi, tapi betul-betul bisa menjawab kebutuhan belajar mereka. Yang berikut saya bisa berusaha untuk uh, secara konsisten begitu menerapkan metode ini supaya bisa menjawab kebutuhan mereka yang belajar. Intinya fokus, betul-betul fokus kepada mereka begitu dalam proses pembelajaran sehingga saya betul-betul tahu apa maunya mereka dan memberikan apa yang menjadi maunya anak-anak. Itu yang bisa saya Oke, tangkap, Pak baik Guru. Bang. Jadi ya semangat ya Bang ya. Coba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi demi kebutuhan belajar mereka atau siswa ini yang beragamnya. Ya, semoga rencananya bisa berjalan dan berhasil ya Bang ya. Jadi, terima kasih Oke, Bang Anggi, kita sudah melakukan diskusi pada sore hari ini ya. terima kasih juga Pak Martin.